Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kembali pelajaran kita mengkaji ilmu nahwu dari kitab yang berjudul An-Nahwu At-Tatbiqi karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullahu taala. Pada pekan yang lalu atau pertemuan kemarin kita telah membahas terkait bentuk isim musanna dan juga isim yang diikutkan i'rabnya kepada isim musanna disebut dengan mulhaq bil musanna. Sekarang kita akan membahas jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim ta'rifnya di sini sebagaimana beliau katakan huwa madalla ala aksara, yaitu apa-apa yang menunjukkan atas makna lebih dari dua minisnaini, dari dua laki-laki, ditandai dengan apa? Biziyadati wawin wa nunin. Ditandai dengan adanya penambahan waw dan nun di akhirnya, fi akhirih. Au ya'in wa nunin fi akhirih. Atau tambahannya adalah ya dan nun di akhirnya. Nah, kalau kita kelompokkan kedua penambahan ini, maka pertama ada penambahan waw dan nun. Nah, pertama ada penambahan waw dan nun, dan yang kedua ada penambahan ya dan nun untuk membentuk jamak mudzakkar salim. Begitu. Ya. Nah, waw dan nun kalau kita tinjau dari segi i'rab, maka ini untuk i'rab rafa. Ya. Kalau raf dan jer. Namun hanya satu huruf saja yang menjadi tanda dari masing-masing i'rab. Kita lihat di sini i'rabuhu. I'rab dari jamak mudzakkar salim. I'rab dari jamak mudzakkar salim yurfa'u bil wawi. Nah, berarti kita tahu dari penambahan waw dan nun yang mengkategorikan dia sebagai kata atau jamak mudzakkar salim yang beri'rab rofa, maka tanda rofanya bukan kedua-duanya melainkan waw saja. Ya, jadi waw menjadi tanda i'rab rofa yang berada di jamak mudzakkar salim. Kemudian di sini dikatakan wa yunsabu wa yujarru bil ya. Nah, dia dinasab dan dijar dengan ya. Tentu ini berbeda dengan nasab dan jirnya isim musanna. Walaupun secara zahir sama-sama dengan ya, tanda i'rabnya ya kan. Nah, perbedaannya di mana? Dari harokat huruf sebelumnya dan harokat huruf setelahnya. Kalau di jamak mudzakkar salim, ini kita berbicara jamak mudzakkar salim terlebih dahulu, ya. Ketika dia nasab dan jer, betul tanda i'rabnya dengan harokat huruf sebelumnya apa? Di fathah ini pada jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jer. Maka dikatakan oleh para alim ulama, ya, nasab dan jer yang jamak mudzakkar salim itu dengan ya al-maftuh, ya, atau al-maqsur ma qablaha, ya, dan juga al-maftuh ma ba'daha, yaitu al-maqsur ma qablaha yang dikasrah sebelum ya-nya dan al-maftuh ma ba'daha yang di fathah setelah ya-nya. Ini jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jer. Nah, isim musanna kan kebalikannya. Dia apa? Al-maftuh ma qablaha di fathah, harokat huruf sebelum ya-nya untuk isim musanna ketika nasab dan jer ya. Dan harokat huruf setelah ya-nya di isim musanna ketika nasab dan jer apa? Al-maqsur ma ba'daha di kasrah. Baik. Kembali kepada jamak mudzakkar salim di sini, ya.
Misalul marfu'i. Nah, ini contoh untuk jamak mudzakkar salim yang rofa. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun bunyinya. Mana kata yang menjadi syahid kita yakni al-mu'minun, karena kata inilah yang diakhiri waw dan nun. Dan kita tahu di sini tanda rofaknya al-mu'minun adalah apa? Adalah waw. Kemudian apa kedudukan kata al-mu'minun sehingga dia dihukumi i'rab rofa begitu? Sehingga dia dihukumi apa? Beri'rab rofa. Ternyata al-mu'minun di sini menjadi fa'ilun. Ya, fa'il dari siapa? Nah, fa'il dari aflaha. Aflaha fi'il ya. Yang namanya fa'il itu rofa dikatakan marfu di sini artinya apa? Fa'ilun marfu'un, kata yang dirofa. Kita sebutkan tandanya wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu. Nah, sebutkan alasannya. Kenapa tanda rofaknya dengan wawu? Li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Karena dia adalah jamak mudzakar salim. Yang kedua, mithalul mansubi qauluhu ta'ala. Ini contoh kata jamak mudzakar salim yang dinasab. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 223, wa basyiril mu'minin. Nah, ini yang mana syahid kita, yakni al-mu'minin, karena kata inilah yang diakhiri ya dan nun. Lihat, harokat huruf sebelum ya-nya yakni nun di sini berharokat kasrah, ya, al-maksuru ma qablaha. Dan harokat huruf setelah ya-nya yakni nun di sini fathah, al-maftuh ma ba'daha. Nah, maka kita lihat al-mu'minin i'rabnya apa? Maf'ulun bih, dia sebagai objek. Mansubun, jelas kata yang dinasab, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-ya'u adalah ya. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Berikutnya tentu adalah contoh yang jar. Misalul majruri. Nah, yang dijarkan nih qauluhu ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 163, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Maka yang menjadi syahid kita jelas al-mu'minin ya. Al-mu'minin di sini ismun majrurun bi ala karena dia terletak setelah ala dan ala adalah huruf jar dan tanda jarnya si al-mu'minin ini adalah alia sebagaimana dikatakan oleh penulis wa alamatu jarihi aliyau li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Kenapa tanda jarnya ya? Karena dia jamak muzakkar salim. Dan ternyata di satu ayat Al-Qur'an memuat tiga bentuk jamak muzakkar salim berdasarkan apa? Masing-masing i'rabnya. Ya, ketika dia beri'rab rafa dengan wawu, ketika dia beri'rab nasab dengan ya, begitu pula ketika dia beri'rab jar dengan ya pula. Ketiga kata tersebut ya berkumpul dalam satu ayat. Di sini jelas di surah Ali Imran ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Nah, mana jamak mudzakkar salim yang rofa? Jamak mudzakkar salim yang rofa adalah kata al-mu'minun karena diakhiri wawu dan nun. Kemudian yang nasab itu adalah al-kafirin. Nah, al-kafirin. Taunya dari mana? Karena dia diakhiri ya dan nun. Nah, kenapa kita taunya dia nasab? Ya karena dia tidak apa? Didahului oleh huruf jar maupun didahului oleh isim yang menjadi mudhof karena al-mu'minun bukanlah mudhof di sini. Auliya'a min dunil mu'minin. Nah, ya. Al-mu'minin yang di sini, nah, al-mu'minin yang di sini, yang di ujung itu baru yang dijarkan, tapi bukan dengan huruf jar, melainkan dengan mudhof, yakni dun. Ya, nah, asalnya duna, ya, asalnya apa? Duna. Karena terletak setelah huruf jar, jadilah duni. Begitu. Zorof yang terhukumi sebagai mudhof dalam kalimat. Nah, maka isim yang terletak setelah duna, yakni al-mu'minin menjadi mudhafun ilaih. Kita lihat i'rabnya di sini, ya. Al-mu'minun yang pertama, dia menjadi fa'il dari yattakhidh, ya. Marfu'un, ya kan, yang dirofa. Wa alamatu rafihi, dan tanda rofanya al-wawu. Sedangkan al-kafirin, nah, ini menjadi maf'ul bih yang pertama. Iya, karena yattakhidh ini adalah fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Kemudian, lantas mana maf'ul keduanya? Yakni auliya'a. Tapi di sini tidak di-i'rab oleh penulis karena nanti kajiannya berbeda. Begitu ya.
Tuh tanda i'rab nasabnya fathah. Sedangkan di sini kita sedang membahas tanda i'rab nasab pada jamak mudzakkar salim yang diakhiri ya dan nun, alias tanda nasabnya apa? Huruf ya, gitu. Maka yang diirab oleh penulis adalah kata al-kafirin. Al-kafirin maf'ulun bih, yang pertama mansubun jelas yang dinasab wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Alia. Sekarang al-mu'minin yang terakhir, nah jelas itu majrur. Ya, sebagai apa? Mudhafun ilaihi majrurun, ya kan? Wa alamatu jarihi alia. Dan tanda jarnya adalah ya, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk syarat-syarat suatu isim itu bisa dibentuk ke bentuk jamak muzakkar salim ketika kita ingin menjamakkan kata tersebut. Ya, di sini subbabnya adalah penulis berkata, syurutu al-ismi alladhi yujma'u jam'a mudzakkarin saliman. Ya, syarat-syarat isim yang dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Ya, la yujma'u hadzal jam'a. Ya, jamak muzakkar salim ini tidaklah bisa dijamak kecuali ya suatu kata itu al-alam ya dan as-sifah. Alam berarti nama, sifah ya sifat. Berarti dia mustaq bentuknya. Suatu isim yang dibentuk dari kata asal. Nah, teman-teman semua ya. Nah, ternyata di sini dikatakan lagi oleh penulis wa yushtaratu fi kullin min huma syurutun, dan dipersyaratkan lagi pada setiap dari keduanya. Maksudnya apa? Dari alam dan sifat ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Awalan al-alam. Yang pertama kita bahas alam. Apa syarat-syarat alam ini? Ya, agar dia bisa terpenuhi kriterianya untuk dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Penulis berkata, yushtaratu fil alami ayyakuna. Nah, dipersyaratkan pada alam itu harus apa? Mudzakkar. Ini syarat pertama harus mudzakkar lah. Ya, berarti muannas nggak bisa. Nah, kemudian yang kedua akil. Berarti yang tidak berakal apa? Nggak bisa. Kemudian yang ketiga khalian min ta'it ta'nis. Nah, kosong dia dari ta'id ta'nis, maksudnya huruf tak penanda muannas ya. Kemudian yang keempat minat tarkib, kosong juga dari tarkib. Tarkib ini apa? Isim tersebut bukanlah suatu rangkaian susunan idhofah maupun suatu rangkaian susunan apa? Mubtada khobar begitu ya. Mufrad ya mufrad. Nah, jadi maksud minat tarkib di sini apa? Laisa bimurakkabin. Nah, kita lihat penjabaran dari setiap syarat untuk alam di sini. Fayakhruju nahwu. Nah, ini contoh-contoh yang keluar. Ya, maksudnya keluar di sini apa? Tidak bisa dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Pertama, ada rojul, kemudian gulamun. Kenapa kata rojul dan gulam? Yang jelas-jelas dia muzakkar, mufrad, akil berakal, khalian minta itanis. Ya. Nah, kemudian bukan tarkib. Oh, alasannya. Li'annahuma laisa alamaini. Karena keduanya bukanlah nama. Makanya jamak dari rojul gulam ini masuk ke jamak taksir nantinya. Ya, bentuknya tidak masuk pada bentuk jamak mudzakkar salim. Rojul rijal, ya. Nah, kemudian yang kedua ada Hindun dan Zainabu. Nah, ini kan nama perempuan. Berarti jelas alasannya apa? Li'annahuma laisa limudzakaraini. Karena keduanya Hindun dan Zainab bukanlah muzakkar. Baik. Yang ketiga ada wasyikun nam ya. Li'annahu laisa diaqilin. Nah, ini sebabnya dia tidak berakal. Apa sih makna wasyik? Kenapa dia dihukumi tidak berakal? Kita lihat di sini. Oh, ternyata apa? Alamun ala kalbin. Nah, di Arab itu ternyata wasyik seringnya digunakan atau dipakai, disematkan untuk apa? Hewan anjing begitu ya. Nama untuk anjing. Dan anjing itu tidak berakal. Maka jadilah wasyik ini apa? Tidak bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Allahu a'lam. Yang keempat, ada Hamzatu, ada Tolhatu, ada Ubaidah. Oke, mereka semua berakal. Nama orang, iya, alam. Kemudian apa lagi? Satu nih. Dia tidak tarkib ya. Nah, dia tidak tarkib. Oke. Akan tetapi satu masalahnya dia diakhiri dengan tak marbutoh.
tak taknis itu, ya, tak penanda muannas. Li'annaha makhtumatun bita'it taknis, ya. Jadi mereka tidak bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Yang kelima ada sibawai, ada ta'abbata, syarra, ada jada, al-haqqu. Nah, ini semuanya adalah nama-nama yang berupa susunan. Nah, baik susunan dua kata dijadikan satu, maupun susunan idhofah, atau susunan fil fa'il, atau susunan mubtada khobar isim-isim. Ya, kadangkala di Arab ada nama yang demikian. Ya, nama orang tapi bentuknya susunan kalimat, gitu. Entah mubtada khobar atau fi'il fa'il. Begitu. Karena mereka meyakini ya nama adalah doa. Ya, jadi doanya jangan nanggung, ya berupa kalimat saja, langsung sebuah harapan ke anak tersebut. Ya. Nah, di sini Sibawai ta'abbata syarra jadal haq li'annaha a'lam murakkabah. Ya, karena mereka ini adalah nama yang tersusun dari dua kata sehingga membentuk suatu yang mufid begitu ya. Nah, dia tidak bisa dijamakkan ke jamak mudzakkar salim. Amma nahwu, dan adapun contoh ya, kata Muhammadun, kata Zaidun, kata Aliun, Ahmadu, Sa'dun, Ibrahimu. Nah, ini seluruh nama ini fayasihu, kata beliau. Ya, fayasihu jam'uhu. Wah, menjamak Muhammad sampai Ibrahim ini bisa, kata beliau. Ya, menjadi jam'a mudzakarin saliman. Kenapa? Kenapa? Ya, ini jawabannya di akhir. Li tahakkuki syurut. Ya, karena syarat-syaratnya terpenuhi. Maka kita katakan fanaqulu, maka kita katakan nah, ya, Muhammaduna, bentuk jamaknya nih. Zaiduna, Aliyuna, Ahmaduna, Sa'duna, Ibrahimu, Ibrahimuna. Nah, ya. Nah, ini bisa dijamak kenapa? Misalkan ada seorang memiliki 3 anak laki-laki. Namanya sama semua, Muhammad semua namanya. Kemudian apa? Ketemu Pak Ustadz. Pak Ustadz pas ditanya sama orang, ya, atau Pak Ustadz mengatakan apa? Tadi saya berpapasan dengan Muhammad, 3 Muhammad. Gimana cara mengatakannya? Marortu bi Muhammadina. Ya kan? Langsung majrur lah dia. Majrur dengan ya kan? Nah, diakhiri dengan ya dan nun. Ya. Ya yang harokat huruf sebelumnya apa tadi? Kasrah. Ya. Dan harokat huruf setelahnya apa? Yakni harokat dinunnya apa? Fathah. Ya. Marortu bi Muhammadina. Aku telah berpapasan dengan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk kata yang kedua, yakni as-sifah, ya, atau al-mushtaq, gitu ya. Yushtaratu fi sifati an takuna, juga sifat dipersyaratkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia nanti bisa dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Yang pertama, dia juga punya 4 syarat, teman-teman semua ya. Dia juga punya berapa syarat? 4 syarat. Yang pertama mudzakkar, jelas. Yang kedua berakal, jelas. Yang ketiga sama, masih sama ya kan? Khalian minta itaknis. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan wazan. Karena ini sifat mushtaq ya. Nah, agar dia bisa dijamak ke jamak muzakkar salim, laisat ala wazni af'al alladhi muannasuhu fa'la. Dia tidak boleh berada di atas timbangan wazan af'al yang muannasnya fa'la. Berarti dari sini boleh-boleh saja ya kalau si sifat atau isim sifat ini berwazan af'al, tetapi syaratnya apa? Muannasnya nggak boleh berwazan fa'la. Ada nggak? Ada. Nanti kita akan lihat di akhir pembahasan ini. Kemudian wala ala wazni fa'lan alladhi muannasuhu fa'la. Ya, ada lagi wazan kedua. Gak boleh dia berada di atas wazan fa'lanu. Ini kan contohnya ghadbanu, mal'anu, kaslanu, jau'anu, atasyanu, ya kan? Kemudian ada apa? Syaba'anu dan lain sebagainya. Nah, mereka semua itu isim-isim yang tadi saya sebutkan itu muannasnya fa'la. Maka isim yang tadi jau'an, syaba'an, atasyan tidak bisa dijamakkan dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Kita lihat jelasnya di sini dengan contoh-contoh yang ya dikeluarkan oleh beliau. Fayakhruju nahwu. Nah, ini ada contoh-contoh yang keluar dari pembahasan jamak mudzakkar salim. Maksudnya dia nggak bisa dijamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Yang pertama ada haidun sama murdi'un. Haid, nah ini adalah satu sifat yang melekat pada apa?
diri perempuan, laki-laki nggak punya. Meskipun kata ini tidak diakhiri tak marbutoh, ya. Nah, murdi menyusui. Nah, ya, li'annahuma min sifatil muannas, jelas tidak terpenuhi, ya kan? Nah, syarat pertama, walaupun syarat kedua dan ketiga dan keempat terpenuhi, tapi syarat pertama muzakkar enggak. Kemudian yang kedua ada sahil wasabiq. Nah, di sini apa? Li'annahuma li ghairil aqil. Karena syarat yang kedua tadi apa? Harus berakal. Nah, apa sih makna dari sahil wasabiq? Kenapa dia dihukumi sebagai sesuatu yang tidak berakal? Ya. Nah, wah, ternyata apa? Keduanya sifatani lil faras, ya. Sifat yang melekat pada kuda. Kuda adalah hewan yang tidak berakal jelas, ya. Yang ketiga ada alamatun sama dia diakhiri tak marbutoh yang kita sebut sebagai apa? Ta'ut ta'nis. Nah, maka dia tidak bisa dibentuk ke jamak muzakkar salim. Li'annahuma makhtumatani bi ta'it ta'nis, ya. Karena keduanya makhtumatani ditutup atau diakhiri dengan apa? Tak ta'nis. Yang keempat ada isim ahmar, ahdor, asfar, a'raj, ahwal, a'maj, ahwar, anja. Nah, semua ini adalah sifat yang berwazan af'al yang tadi sudah disebutkan. Nah, kenapa nggak bisa? Iya, karena dia berwazan af'al dan jelas-jelas muannasnya apa? Berwazan fa'la. Kita lihat catatan nomor 3. Nah, catatan nomor 3 ini apa? Bentuk muannas dari mereka semua ini, ya. Baik tuh. Ya. Ahmar, bentuk muannasnya mana? Hamra. Akhdor, ini warna ya. Ahmar merah, akhdor hijau, ya kan? Bentuk muannasnya apa? Khadra'u. Asfar kuning, kemudian ada sofra, kemudian ada a'raj. A'raj bukan warna, ya. Nah, arja. Kemudian ada ahwal, ahwal jadi haula, amas jadi amsya, ya kan? Ahwar jadi apa namanya? Haura. Kemudian ada anjal dan ini bentuk muannasnya apa? Najla. Anjal maknanya apa? Catatan nomor 2 kita lihat. Anjal al-wasi' al-ain, ya, mata yang luas lebar begitu ya. Nah, itu apa namanya karakteristik dari mata, bukan suatu keanehan atau penyakit ya. Nanti teman-teman bisa lihat atau dari gambar yang saya kirimkan di grup. Baik, berikutnya di sini ada atsyanu, ada ghadbanu, ada sakran, ada thaqlan. Nah, keempat isim ini atau keempat kata ini kan mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan fa'lan ya, yang diakhiri alif dan nun dan muannasnya itu fa'la. Baik ya. Maka dia tidak bisa dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Li'annaha ala wazni fa'lan alladhi mu'annasuhu fa'la. Saklan apa artinya saklan? Kita lihat catatan nomor 4. As-saklanu huwa man faqada waladahu. Nah, orang yang kehilangan anaknya. Itu dinamakan dengan saklan. Baik, mu'annasuhu fa'la. Ada catatan yang 5 dan 6 ya. Nah, ini bentuk muannasnya nih. Bentuk muannas dari atsya, ghadban, sakran, sama saklan. Di catatan nomor 5. Atsya, bentuk muannas dari atsyanu. Ghadba, bentuk muannas dari ghadbanu. Sakra, bentuk muannas dari sakranu. Kemudian sakla, bentuk muannas dari apa? Saklanu. Yang tadi maknanya apa? Manfaqada waladah. Ya. Nah. Kemudian catatan yang keenam. Kullu fa'lan, nah, setiap sifat yang berwazan fa'lan ja'a ala wazni fa'la. Dia datang ya di atas wazan fa'la. Apa? Muannasnya ya. Ma ada arba asyrah ya. Kecuali 14 kalimatan, 14 kata. Ja'at ala fa'lana. Nah, datang nanti bentuknya itu fa'lana. Wa hadhihi faqat. Yajuzu jam'uha, dan ini saja yang boleh jamaknya dijamak ke jamak mudzakkar salim. Jam'a mudzakkarin saliman. Wa tusrafu aidan, dan ditasrifkan juga. Nah, wa asyharuha, dan yang terkenal contohnya ada saifanu bermakna tawil, panjang maknanya nih. Ya, nah, kemudian ada mautanun ya bermakna dhaif. Mautanun maknanya dhaif, lemah. Kemudian ada apa? Allanun bermakna katsirun nisyan ya, banyak lupa. Nah, ini apa? Ya, allanun. Nah, kemudian ada apa? Hablanun bermakna kabirul batn, ya, perutnya besar begitu ya. Kemudian ada massanun bermakna lathim, ya, celak. Laim, afwan ya. Laim bermakna laim.
Ya, celak buruk lah begitu ya. Kita lihat di akhir sini. Amma nahwu, ada pencontoh akbar, asghar, afdol. Nah, ketiga kata ini kan wazannya apa teman-teman? Af'al. Dikatakan oleh penulis fayasihu jam'uha jam'a mudzakarin saliman. Ternyata tiga kata ini akbar, asghar, afdol bisa dijamak ke jamak mudzakar salim. Apa sih alasannya? Oh, ternyata ini yang tadi saya sebutkan di awal. Li'anna muannatsaha, karena bentuk muannas dari akbar, asghar, afdol bukan wazan, ya, bukan wazan apa? Iya. Nah, ya, bukan berwazan fa'la'u begitu, bukan berwazan fa'la'u, melainkan wazannya fu'la. Maka bolehlah dia walaisa ala wazni fa'la ya wa yasihu, jadi boleh nih akbaruna, asgharuna, afdaluna. Nah, boleh teman-teman, silakan dicari contohnya ya, karena seringnya saya dapati apa namanya bentuk jamaknya. Oh iya, naam ya, betul bisa. Akbar bentuk jamaknya akbaruna. Karena kalau kibarun bentuk jamak dari apa? Kabir. Ya, naam. Sighar bentuk jamak dari apa? Sogir. Dan seterusnya. Wa mithal sifatil lati tahaqqaqa fiha asyurutu. Nah, contoh sifat nih, kata isim sifat yang terpenuhi syarat-syarat padanya, ada muslimun, mu'minun, mujtahidun, alimun, qaimun, qariun, karimun, a'lam, ahsan, aksar, a'la. Nah, ini semuanya terpenuhi syarat-syaratnya dan bisa dijamak ke jamak mudzakkar salim. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya, itu apa? Al-mulhaq bi jam'il mudzakkari as-salim. Jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan lebih detail dan lanjut, silahkan di grup. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.